Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Mamuji MA Miftahul Ulum Sitiaji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat teriring salam, semoga Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan mengupas tuntas kitab Mukhtasar Kisah Isra wal Mi'raj. Nah sebelum itu kita kedatangan tamu spesial nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama lengkapnya siapa Ustadz? Nama lengkap saya Agus Junaidi. Agus Junaidi, biasa dipanggil Ustadz Junaidi. Oke. Ini kita kedatangan tamu spesial yakni Ustadz Junaidi, asal dari Kedung Adem. Dari Kedung Adem. Ya. Kalau sekarang domisilinya di mana Ustadz? Di Tegal Kodo. Di Tegal Kodo. Ya. Oke, kalau dulu riwayat pendidikannya menempuh di mana saja Ustadz? Ya, untuk riwayat pendidikan dulu saya itu di MI ya. Di MI dulu, temannya di MI. Setelah dari MI kemudian ke tingkat SMP. Nah, setelah SMP itulah saya kemudian mondok di Pondok Pesantren Langitan. Ya, yang tepatnya di Desa Mandungan Widang Tuban. Oke, Nah, alumni Pondok Pesantren Langitan gitu Iya, Ustadz. iya. Berapa tahun Ustadz? Kurang lebih 8 tahun. Wah, Ya. Masya Lumayan, Allah, ya. 8 tahun Lumayan. pondok di Langitan. Ya. Pasti ilmunya luar biasa ini. Oke. Biasa di luar juga. Biasa di luar, Ya. luar biasa juga. Oke, kalau sekarang kesibukannya mengajar di mana Ustadz? Alhamdulillah untuk mengajarnya sementara ya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum juga. Alhamdulillah juga punya kajian sama teman-teman setiap malam Sabtu. Nah, teman-teman itu teman-teman pemuda lah. Biasa saya juga di warung kopi, di kafe juga. Yang paling sering juga di emperan rumah. Dan untuk kajian itu saya beri nama Gus Jigang. Jadi Gus Jigang itu bagus ngaji dagang. Nah, kalau kita lebih jauh, Gus Jigang itu kan pesennya Sunan Kudus itu ya, Gus Jigang. Itu komunitasnya teman-teman muda-muda semuanya ya. Jadi ada filosofinya juga ya Iya, Ustadz. Oke, langsung saja kita akan tadi seperti yang saya bilang, kita akan kupas tuntas kitab Mukhtasar Kisah Isra wal Mi'raj yang mana nanti di dalamnya apa saja kita akan tanyakan langsung kepada Ustadz Junaidi. Oke, untuk yang pertama Ustadz, saya itu ingin tahu sih untuk manakib atau sejarahnya mu'alif kitab tersebut bagaimana Ustadz? Ya, pertama mungkin kita kirim Fatihah dulu kepada mu'alifnya ya. Oke. Jadi kebetulan mu'alif ini adalah bernama Syekh Ahmad Marzuki Zahid. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Langitan yang ke-5. Jadi Pondok Pesantren Langitan itu termasuk pondok tertua kalau di Jawa Timur ya, pondok tua lah. Berdiri mulai 1852 itu. Jadi sudah 1,5 abad lebih Langitan itu. Dan untuk beliau sendiri ini pengasuh yang ke-5. Jadi mulai pendiri Mbah Yai Muhammad Nur, Mbah Soleh, Mbah Yai Khazin, dan Mbah Abdul Aziz Zahid. Kemudian yang ke-5 pengarang kitab yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid. Ya, kita Fatihah dulu. Kebetulan juga pada pagi hari ini putri beliau yang tertua ya, yang namanya Bunyai Muflihah Dimyati ini juga sedang beliau wafat pada pagi hari ini. Beliau istri dari Kiai Haji Dimyati Romli, pengasuh Pondok Pesantren Peterongan Jombang ya. Darul Ulum Peterongan Jombang. Kita Fatihah dulu, semoga kita dapat berkahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabi ajma'in radhiyallahu anhum wa khususan ila hadrati mu'allifadil kitab Syekh Ahmad Marzuki Zahid wa jami'i muassis Pondok Pesantren Langitan wa ila hadrati Syekh Mursyid Hatim Dalufang wa khususan ila hadrati Bunyai
muflihah marzuki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dah. Untuk manaqib beliau sendiri saya sedikit akan bercerita ya. Jadi beliau itu dulu Mbah Mat ini biasa disapa Mbah Mat ya. Jadi Mbah Yai Ahmad Marzuki ini terkenalnya Mbah Mat. Saya mondok di Langitan itu nggak sampai diajar oleh beliau. Kenapa? Karena ketika saya berangkat mondok itu bulan Juli, beliau meninggal itu di bulan Juni. Pada tahun itu juga. 1 bulan berarti. Ya, 1 bulan. 1 bulan dengan baru berangkat gitu. Ya, jadi bulan Juni tahun 2000 beliau wafat. Saya berangkat, memang kelulusan biasanya kan dari SMP itu bulan Juli ya. Jadi saya berangkat bulan Juli tahun 2000. Nah, itu. Jadi saya dapat juga cerita-cerita dari teman-teman, dari mungkin senior saya, juga dari kitab ini ada manaqib beliau. Lebih tepatnya beliau itu dilahirkan di daerah Lamongan. Daerah Dungpring namanya, Dungpring Lamongan. Beliau itu putra dari seorang kiai namanya Kiai Zahid. Kiai Zahid itu Dungpring. Tahu Dungpring Mbak ya? Nggih. Dungpring. Enggak tahu. Enggak pernah jalan jauh, Pak. Enggak pernah jalan jauh. Aduh, kurang ngopi aduh ini. Ya, jadi Dungpring itu ikut Kecamatan Lamongan. Dungpring. Beliau itu termasuk sosok seorang kiai yang apa cara ya, yang alim alamah, apalagi kalau dalam hal menuntut ilmu. Beliau sejak kecil sudah diajar oleh ayahnya sendiri, yaitu Kiai Zahid yang memang sudah terkenal seorang kiai ya. Kiai Zahid sampai umur 10 tahun beliau masih kecil, 10 tahun itu sudah diberangkatkan untuk mondok ke Langitan. 10 tahun usia yang kalau kita itu masih dolanan mungkin ya, belum lulus MI, Pak, itu. iya, jadi beliau umur 10 tahun itu sudah berangkat mondok gitu ya. Wah, ini cara aku cek naik keran ya, cek bentek. Beliau sudah berangkat mondok, itu pun sudah punya bekal ilmu dari ayahnya ya, yang bernama Kiai Zahid tadi. Di Langitan beliau diasuh atau dibimbing langsung oleh kakaknya. Jadi kebetulan beliau itu punya kakak yang menjadi pengasuh pondok pesantren Langitan yang keempat berarti. Jadi beliau punya kakak namanya Kiai Abdul Hadi Zahid. Nah, jadi kakak beliau itu jadi menantunya pondok Langitan. Jadi menantunya Mbah Yai Khozin pada waktu itu ya. Mbah Yai Khozin punya menantu Mbah Kiai Abdul Hadi Zahid, kakaknya Ahmad. Yang kakaknya Syekh Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki Zahid ini. Makanya namanya ada Zahid-Zahidnya di belakang itu ya. Dari nama ayahnya ya. Nama ayahnya diikutkan ya. Setelah itu lama beliau juga mondok di Langitan kepada kakaknya yang terkenal juga ngalim kakaknya itu. Beliau juga pernah mondok atau ngalap berkah lah mondok kepada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Nah, siapa yang nggak kenal beliau kan ya? Beliau pendiri atau berdirinya Nahdlatul Ulama. Pelopornya. Ya, pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, jadi Mbah Hasyim Asy'ari, beliau pernah mondok ke Mbah Hasyim Asy'ari juga. Nah, setelah itu beliau belum puas mungkin dengan perjalanan ilmiahnya. Beliau pernah juga menimba ilmu kepada Kiai Basuni yang ada di Blitar. Nah, ini untuk khot itu tulisan Arab. Iya. Yeah. Tulisannya apik. Gitu ya. Jadi beliau memang tokoh gimana kalau saya bisa menilai itu tokoh yang memang sangat gigih sekali dalam menuntut ilmu. Mulai umur 10 tahun gitu. Enggak cukup di Langitan, pindah ke Tebu Ireng, ke Mbah Hasyim Asy'ari, pindah lagi ke Blitar. Iya. Tulisan Blitar. Dan setelah itu beliau kembali ke Pondok Pesantren Langitan untuk membantu kakaknya mengasuh Pondok Pesantren Langitan. Nah, mungkin ada yang tanyakan dari situ bisa, ngono jajal.
Jadi beliau ini sangat suka sekali dengan ilmu ya Ustadz. Iya. Mencari ilmu sampai kemana-mana. Terus Heeh. akhirnya tanpa melupakan awal pertama beliau menimba ilmu di mana, akhirnya juga mengamalkan ilmunya juga di situ ya Ustadz. Iya, iya. Oke, kembali lagi ke Pondok Pesantren Langitan. Langitan untuk membantu kakaknya. Kakaknya, ya, itu seputar mu'alif dari kitab Mukhtasar Kisah Isra wal Mi'raj, yaitu Syekh Ahmad Marzuki Zahid. Zahid, Oke, ya. kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz. Ya. Untuk dari kitab ini menjelaskan tentang apa saja sih Ustadz? Ya. Untuk khusus kitab ini, sebagaimana contoh judulnya juga ya. Jadi Mukhtasar itu berarti ringkasan. Nah, ringkasan kisah itu cerita Isra Mi'raj. Jadi ringkasan cerita tentang Isra dan Mi'raj. Berarti fokusnya ke Isra Mi'raj Isra saja ya Mi'raj. Ustadz? Ya. Oke. Dan beliau juga lebih menekankan kepada di situ saya lebih baca itu hikmah-hikmah yang dijumpai Rasulullah atau yang dialami Rasulullah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Itu seperti apa? Sebenarnya beliau itu punya kitab selain ini juga ada. Ini yang menunjukkan bahwa beliau itu selain kiai yang alim juga produktif. Nah, ini yang perlu kita tiru sebenarnya sebagai generasi kan, generasi. Bagi generasi kita harus meniru. Jadi selain kita harus juga pinter, kita harus produktif juga. Nah, ini menunjukkan kalau beliau memang nggak apa gitu, nggak Ilmunya nggak hanya untuk dirinya sendiri. iya gitu, gitu, piye orang bingung sampean bahasanya ya toh. jadi nggak hanya mengajar gitu ya, Iya, tapi juga dituangkan di dalam karya-karyanya. karya-karya dalam tulisan-tulisannya. Beliau juga sempat jadi anggota DPR juga dulu itu, ya anggota DPRD Kabupaten Tuban. Nah, Masya itu. Allah, sampai Tuban. Iya. Jadi kalau kita jauh kita ya, kita ini jauh sebenarnya. Jadi kitab beliau diantaranya ada Ta'liq ala Qasidatil Munfarijah, ada Kitab Siam, ada Mukhtasar Kisah Isra Mi'raj yang ini. Ya, itu. Kemudian untuk kitab ini sendiri tadi saya katakan beliau itu lebih menekankan kepada cerita-cerita Isra Mi'raj, tapi lebih ringkas dibanding kitab-kitab yang lain. Mungkin kita tahu ada Dardir Mi'raj, ada Sirajul Wahhaj fi Haqaqi Isra Mi'raj, ada apalagi ini yang dikarang Said Malik, ada Anwarul Bahiyah, ini juga. Terus ada lagi yang Isra Mi'raj Imam Ibnu Abbas, ya, itu juga menerangkan Isra Mi'raj. Masih banyak lagi sebenarnya. Ini beliau lebih ringkas, makanya dikatakan mukhtasar. Ya ringkasan lah, ringkasan. Kalau dibuat Ramadan enak nih Ustadz kayaknya. Enak. Jadi gak lama-lama. Nggak lama-lama. Jadi teman-teman yang masih belum tahu isi kitabnya apa sih? Coba kita lihat di podcast kali ini akan Ustadz Junaidi jelaskan Isra Mi'raj itu bagaimana sih, seperti yang dijelaskan dalam kitabnya beliau, kitab Syekh Ahmad Marzuki Zahid. Ya. Ya kita tahu lah di sini kebetulan ini masih bulan Rajab ya. Masih ya. Akhir ini kayaknya ya, Pak ya. Ya, di akhir-akhir bulan Rajab ini kita tahulah di bulan Rajab inilah terjadi peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj. Nah, itu sebenarnya dinas oleh Al-Qur'an. Ada dawuh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Isra Mi'raj ini peristiwa yang memang bisa dikatakan fenomenal lah, ya fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena memang peristiwa ini kalau bisa dikatakan nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina itu hanya ditempuh 1 malam. Nah, 1 malam saja. Sehingga banyak cerita yang mengatakan bahwa orang-orang pada waktu itu yang mendengar sejarah ini, Isra Mi'raj ini, yang masih lemah imannya, itu ada yang murtad lagi. Gak percaya. Gak mungkin lah, kayak gitu. Karena orang Mekah itu sudah paham, orang Mekah itu berdagang, saudagar rata-rata. Ya udah paham sekali lah perjalanan kalau dari Mekah mau ke Palestina itu butuh waktu berapa hari atau minggu atau mungkin bulan, itu sudah paham. Sehingga mereka ya masuk tuh gitu ya toh.
gitu ya. Tapi ini kembali lagi, ini kan mukjizat. Nah, mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah kepada Rasulullah. Diperjalankan ya, diperjalankan. Nah, sehingga kalau kita melihat redaksi ayat pun kita sebagai orang Islam yes, Logikanya nggak masuk. ya, sebenarnya kalau menurut logika nggak masuk. Tapi kalau diukur dari kalau kita lihat ayatnya saja, kita kalau sebagai orang Islam yang percaya dengan Al-Quran ya harusnya sudah masuk saja. Ya sangat masuk sekali. Karena redaksi ayatnya itu kan subhanalladzi asra. Jadi maha suci zat yang memperjalankan. Jadi Rasulullah itu nggak jalan sendiri, tapi diperjalankan gitu. Sebagai objek berarti ya Ustaz? Objek. Beda nanti kalau jalan sendiri lama gitu. Tapi kalau sudah Allah yang memperjalankan, ya itu kuasanya Allah. Nah, kita tahu. Sehingga makanya seorang yang imannya kuat langsung percaya. Di situ dibuktikan setelah peristiwa Isra Mi'raj diceritakan kepada orang Mekah ya, orang Mekah pada waktu itu memang orang yang masih banyak yang kafir kan, kafir Quraisy masih banyak dan orang Islam pun masih sedikit. Nah, di situ orang yang imannya kuat, contoh Abu Bakar, ditanya, Abu Bakar, apakah engkau percaya? Ya, apa yang dikatakan atau disampaikan atau diceritakan oleh Nabi Muhammad atau Muhammad temanmu? Beliau mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakan lebih dari ini saya percaya. Nah, ini keimanannya Abu Bakar. Sehingga ada sejarah mengatakan kenapa beliau mendapatkan julukan As-Siddiq karena peristiwa ini, gitu ya. Percaya semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya Ustaz? Iya, kan Siddiq kan membenarkan, ya, membenarkan, termasuk membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, mungkin Oke, untuk ketika itu Ustadz, ya. Rasulullah kan menceritakan kepada para sahabatnya. Beliau itu menceritakan apa saja sih yang dialami selama Isra Mi'raj itu bagaimana? Ya. Untuk itu kan kalau kita mengacu ke kitab yang kita bahas ini ya, dan cerita-cerita dalam kitab yang lain juga. Jadi beliau itu yang tadi saya katakan tidak jalan sendiri tapi diperjalankan oleh Allah. Jadi yang kuasa itu Allah. Makanya ayatnya subhanalladzi maha suci zat ya, yang memperjalankan asra tadi bi'abdihi ya. Jadi beliau itu dalam sejarah kan dinaikkan atau dalam perjalanan ya. Kalau sekarang itu dengan alat transportasi namanya kan buruk. Buruk. Buruk itu seperti apa Ustadz? Ya, buruk itu kalau dalam kitabnya ya. Kalau dalam kitab di sini buruk itu adalah dabatun abyadu tawilu fawqal khimar. Nah, dunal bagli. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Wis terjemah aja ya. Jadi itu termasuk seperti hewan juga, yaitu dabah itu rumangkang. Rumangkang itu hewan yang dibuat tunggangan biasanya, buat tumpaan lah. Ya, sebagaimana kuda, onta itu namanya dabah. Ya. Yang berwarna putih, kalau dari segi postur atau bentuknya itu di atas khimar. Khimar itu keledai. Bukan keladi ya, keledai. Bukan kedelai juga. Nanti ada istilah tua-tua kedelai kan benar, atau tua-tua keledai ya. Bukan tua-tua keladi ya. Jadi di atas khimar atau keledai. Nah, di atas khimar dunal bagri. Ada lagi yang mirip, bukan kuda, bukan kereta, tapi bigol namanya. Ya. Jadi dunal bagri. Di atas khimar itu lebih kecil lagi, terus nanti di atas khimar ada bigol. Tapi gak sampai bigol juga. Bigol juga sama sejenis khimar tadi. Jadi tengah-tengah lah. Tengah-tengah antara khimar dan bigol namanya ya. Hewan bigol. Dan buruk ini kecepatannya itu sejauh mata memandang. Cara saiki bahasa gaule ngono. Begitu cepat sekali ya. Cepat sekali. Itu buruk. Kalau di kitab yang ini di Isra wal Mi'raj yang karangan yang ini Ibnu Abbas ini lebih detail lagi, beliau mengatakan wajahnya manusia, wajah manusia. Wajah Ibnu Adam gitu ya toh. Buruk itu loh ya. Buruk. Wajahnya manusia Ustaz. Jadi kayak film-film apa ya. Warnanya putih. Warnanya putih ya. Jadi
Ashabul Buraq di sini diterangkan lahu wajhun kawajhi ibni Adam. Wa jasaduhu kajasadil faros, kajasadil faros. Itu kalau di kitab yang lain ya, lebih jelas lagi karena sifatnya buruk ya. Ini wajahnya kayak wajah anak Adam. Jadi mungkin wajah manusia gitu loh ya, manusia. Wajahnya manusia. Ya, mungkin kepalanya manusia, tubuhnya kayak tadi, kayak Di kuda, atasnya di atas keledai, di bawah bigol. Dan kalau di kitab yang di Bahmat ini ada tambahan lagi lahu janahani fi fakhidaihi, memiliki dua sayap di antara paha. Jadi kayak kuda-kuda putih nang ngene film. Bisa terbang kuda poni Ustaz. Bisa terbang. Mungkin kayak kalau kita bayangkan lah ya, kayak mungkin seperti itu gitu. Jadi wajahnya itu manusia, warnanya putih juga tadi kan, putih, terus ada sayapnya. Itu dari berbagai kitab ya. Kalau di kitabnya ini ada sayapnya. Kalau wajah tadi dari sini, dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Abbas tadi. Gitu. Itu buruk. Kecepakatannya wah tadi sejauh mata memandang. Yang dinaiki oleh Rasulullah, Rasulullah ya ya. Ustaz, dalam Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj. Oke, Ustadz, kalau dalam Isra Mi'raj itu kan naiknya buruk. Apakah Ya. Nabi Muhammad itu juga ada temannya, Ustadz? Ya. Beliau itu ditemani oleh dua malaikat. Nah, malaikat namanya malaikat Jibril, juga malaikat Mikail. Nah, itu yang menemani beliau pada saat Isra dan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ditemani. Ya. Beliau kan pada sejarahnya memang pada waktu itu ada mengatakan sedang tidur, ada mengatakan ya sedang layah-layah gitu, dibangunkan oleh malaikat Jibril untuk diisrokan tadi, diisra mi'rajkan tadi. Ya, jadi ditemani terus oleh dua malaikat ini dengan naik buruk, sehingga ketika naik ya yang malaikat Jibril itu megang sampingnya, mungkin kendalinya, yang tadi megang. Saya membayangkan buruk itu kayak ya memang kayak kuda gitu kan, ada kendalinya. Tapi buruk ini istimewa, buruk yang ini. Di dalam kitab diterangkan bahwa buruk ini yang dinaiki Rasulullah itu sebelumnya juga dinaiki oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ya, buruk yang ini ya dah. Sehingga ketika akan dinaiki Rasulullah itu sempat dia itu kayak gindrang gitu, sama kayak Iwan apa cara ngono ya. Paham gindrang ya? Iya, pola ya. Wis polah-polah ngono lho, sehingga kayak ra gelem. Nah, sehingga seakan-akan awal tuh dia agak enggan gitu loh, polah kayak gindrang gitu, apa cara gindrang. Ya. Bahasane apa Indonesia? Pokoknya gindrang gitulah, polah dulu kayak ra gelem. Sehingga dikatakan, "Loh, kamu tenang." Ya, tenanglah dikatakan oleh Jibril. Kamu tenang, buruk. Kenapa? Karena yang menaiki kamu sekarang ini adalah sebaik-baik manusia. Bahkan pimpinannya para utusan. Ya, sehingga dia akhirnya diam terus mau dinaiki oleh Rasulullah. Ya. Oke, Ustadz, untuk dari Makkah menuju tadi apa? Masjidil Aqsa ya? Masjidil Aqsa. Nah, itu ada peristiwa apa saja sih, Ustadz? Oh, gitu ya. Jadi kita berangkat di Isra Mi'raj dulu ya. Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan ini untuk tujuannya satu untuk menghibur Rasulullah, yang kedua untuk meneguhkan hati Rasulullah. Sehingga nanti dalam perjalanan ini beliau ditemukan peristiwa-peristiwa itu. Yang tujuannya tadi ya untuk menghibur dan untuk meneguhkan hati Rasulullah. Banyak peristiwa. Kalau menghibur berarti itu keadaan Rasulullah dalam keadaan sedih ya, Ustadz? Iya. Nah, itu sedih kenapa sih, Ustadz? Oh gitu, sedihnya itu tahun itu juga disebut dengan Amul Huzni kalau dalam sejarah. Amul Huzni itu tahun kesusahan, kesedihan. Rasulullah pada tahun itu ditinggal wafat oleh pamannya. Ya. Paman yang sangat membela Rasulullah, yaitu paman Abu Thalib. Nah, kita tahu paman Abu Thalib ini kan yang merawat Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika ditinggal wafat ibunya, ya, kemudian ikut kakeknya Abdul Muthalib. Ya, setelah Abdul Muthalib meninggal, beliau ikut pamannya. Ya. Paman ini juga yang membela beliau ketika beliau dimusuhi, ya, ditentang perjuangannya oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Sangat membela. Ya, tahun itu meninggal. Yang lebih menyedihkan dalam sejarah yang masyhur lah, Abu Thalib ini wafat dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, atau bisa katakan belum masuk Islam lah. Tuh, kan bertambah mungkin kesedihannya Rasulullah ya.
Sehingga saking sedihnya terus turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta itu ya, walakinnallaha yahdi may yasha ya. Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, itu ayat itu dimanakan turunnya pada peristiwa itu. Peristiwa bahwa Abu Thalib sampai wafat belum masuk Islam. Yang kedua, ditinggal wafat istrinya. Wah, istrinya yang tercinta ini. Siapa Ustaz? Siti Khadijah. Istri Dalam pertama. 1 tahun berarti sudah ditinggal 2 orang yang disayangi, yang berada di sekitarnya gitu Ustaz. Ya, makanya yang disayangi, yang membela perjuangan beliau. Makanya di situ disebut dengan Amul Husni ya, atau tahun kesedihannya bagi Rasulullah. Akhirnya berarti peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi salah satu hadiah dari Allah sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad karena sudah ditinggal 2 orang tercintanya gitu ya. Kemudian juga tadi awal-awal perjuangan kan banyak yang menentang, sehingga para sahabatnya itu ada yang disiksa, yang masuk Islam ya. Delalah itu kebetulan juga yang ikut beliau itu kan banyakan itu dari kalangan rendah, kan dari budak yang lain, sehingga disiksa. Bahkan disiksa itu banyak yang meninggal juga, ada yang meninggal karena disiksa oleh orang kafir Quraisy ya. Dia disuruh keluar dari Islam itu nggak mau, ya, disiksa sampai meninggal. Ya, itu ada dari sahabat-sahabat Rasulullah itu yang menjadikan beliau mungkin ya sedih lah. Ya, lumrahnya beliau kan selain seorang nabi kan juga manusia kan ya. Jadi ya ada sedihnya juga gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang tadi Ustadz. Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Peristiwanya itu bagaimana? Beliau menemui apa saja? Terus beliau itu seperti mendapatkan kejadian-kejadian yang ajaib mungkin seperti apa Ustadz? Oke. Jadi di sini beliau Mbah Yai Ahmad Marzuki Zahid ya, yang tadi sudah kita bahas manaqibnya. Ini menerangkan di halaman yang ke-21 dari kitab beliau itu ya peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah, keajaiban-keajaiban dan dengan Rasulullah itu beliau di sini dituliskan ada 18. Nah, mungkin tidak semuanya nanti kita bahas, kesuwen ya. Yang lebih menonjol dan wah banget gitu Ustaz. Ya di antaranya ya ta. Di antaranya beliau itu menyaksikan ada kaum yang di situ menanam, pagi menanam, sore sudah memanen. Wah. 1 hari Ustaz. Cara saiki ya cepat sugih. Padahal kalau menanam itu biasanya berbulan-bulan ya Ustaz. 3 bulan 4 bulan. Ya, ini 1 hari. Pagi nanam, sore manen. Sampai 1 hari berarti Ustaz. Ya, setengah hari berarti. Jadi makanya ini, fasaru ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Jadi pada hari itu menanam, pada hari itu juga menuai atau memanen. Nah, ketika dipanen kembali lagi. Wah, iki cepet nang katomah. Kaya tenan iki. Iki cara kok model ngene iki nandur ya to. Yes, bojo siji eman iki. Lalu siapa sih Ustadz golongan tersebut? Ya, ini diterangkan. Kemudian Rasulullah karena heran juga. Heran siapa golongan ini? Mahada ya Jibril. Ini apa wahai Jibril? Faqala Jibril haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala. Tudha'afu lahum al-hasanatu ya sab'ami'ati dhifin. Oh, ini adalah orang-orang atau gambaran orang-orang yang berjihad fisabilillah, berjuang untuk meluhurkan agamanya Allah, sehingga kebaikannya ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 lipatan. Masya Allah. Dilipat gandakan. Sehingga gambarnya tadi panen, nandur, panen, mau dipanen, tuah neh, ya tumbuh lagi, panen lagi. Kayak serantai-entai ya. Itu orang yang jihad. Itu gambaran yang pertama ya, gambaran yang pertama. Dan yang kedua, ya berikutnya ya, mungkin bukan yang pertama itu, diantaranya tadi ya, diantaranya, karena ada banyak. Diantaranya beliau ketika atau mungkin kita sedikit review kembali lagi, mungkin
gambaran yang pertama ini yang saya sampaikan ini mungkin ya untuk menghibur Rasulullah bahwa jihad para sahabatnya atau jihadnya beliau itu nanti nilainya seperti ini, gitu loh ya. Sehingga ketika Rasulullah melihat peristiwa ini, orang yang jihad kok cara balasannya seperti ini, kayak orang yang menanam pagi menanam sore, ini beliau akan wah berarti sahabatku yang berjuang itu nanti balasannya seperti luar ini. biasa, Luar ya, biasa itu. Sehingga ya alhamdulillah ya tenang gitu. Terhibur. Ya terhibur. Kemudian ada lagi peristiwa beliau ketika bersama dengan Jibril tadi menaiki buraq dalam perjalanan Isra itu lewat di sebuah tempat yang berbau harum, wangi. Ya, mungkin kalau kita lewat wangi, kian yang gendruwo nih. Tempat apa itu, Ustaz? Tempat. Ya itu Rasulullah, sehingga beliau juga agak heran lah. Ya. Beliau menemukan atau mencium bau yang sangat harum dari tempat itu, sehingga bertanya sama Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah?" Wahai malaikat Jibril, ini bau apa ini? Apakah mungkin ada penjual minyak wangi? Atau ada apa? Taman bunga melati? Atau mungkin bunga-bunga yang wangi apalah ya itu. Itu sehingga beliau juga bertanya, ya, apa ini wahai Jibril? Bau kok seperti ini? Nah, kemudian Jibril mengatakan, hadhihi raihah ya raihatu masyita bani Fir'aun wa auladiha. Ini adalah bau dari kuburan Siti Masyitoh. Nah, Siti Masyitoh. Masyitoh ini kalau saya lihat dari nama ini mungkin bukan nama asli ya. Teman, nama aslinya itu saya yang belum menemukan. Masyitohnya tukang sisir. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun ya, atau apa anak waktu Fir'aun itu ya, putrinya Fir'aun. Kita tahu kan Raja Fir'aun. Nah, itu dia salah satu pembantu nggih Ustaz berarti? Ya, pembantu, tukang yang menyisiri rambutnya anaknya, putrinya Fir'aun. Fir'aun. Jadi biasa nek raja kan ya sing iso-iso sing ngandui dhewe. Lalu itu kenapa Ustaz kok bisa berbau wangi? Apakah karena jasanya menyisiri atau bagaimana Ustaz? Oh iya. Jadi ini mungkin juga tadi kembali ke balasan tadi ya, balasan yang baik. Nah, jadi suatu ketika Fir'aun itu kan raja yang lalim kan, raja yang zalim. Sampai zalimnya itu atau sampai lalimnya itu beliau mengaku jadi Tuhan. Nah, dalam sejarahnya ya. Jadi Fir'aun itu raja yang mengaku jadi Tuhan. Ya, yang jadi catatan di dalam sejarah-sejarah itu kenapa sampai dia mengaku jadi Tuhan? Karena dari kecil nggak pernah sakit. Saya dulu gitu tak Ustaz. Jadi ketika ada teman saya yang nggak pernah sakit itu diajak kayak gitu. Kamu keturunannya Fir'aun gitu. Ternyata Fir'aun kan nggak pernah sakit Nggak itu pernah. ya Ustaz. Jadi bahaya juga orang yang nggak pernah sakit itu. Jangan-jangan keturunannya. Atau mungkin kemungkinan nanti bisa-bisa mengaku jadi Tuhan kayak tadi loh. Kalau Tuhan katanya gak pernah sakit, saya gak pernah sakit. Nah, gitu nanti repotnya ya. Makanya kalau kok sakit ya alhamdulillah gitu ya. Berarti saya masih manusia normal bukan Tuhan gitu. Jadi Fir'aun itu seperti itu. Sehingga kembali ke sejarahnya Masyitoh tadi, tukang sisirnya tadi atau bebannya tadi, ketika dia sedang menyisir rambut putrinya Fir'aun tadi, itu sisirnya atau ya sapa carane? Sisir ya bener Sisirnya. ya? Sisir ya. Nek wong kene ngarane jungkat ya. Jungkat. Malah wong ra paham nek jungkat nih repot. Sisir. Sing duwe jungkat iki wong Jonegoro. Maksudnya Nggih, Zat. bahasa itu kaya sisir. Ya. Jadi sisirnya itu jatuh. Nah, katakanlah ketika sisirnya jatuh ini apa yang diucapkan oleh Masyitoh ini mengherankan putrinya. Beliau mengatakan Bismillahi ta'isa Fir'aun. Ya, ta'isa Fir'aun. Bismillahi kalau diartikan dengan menyebut asma Allah, nama Allah, ta'isa Fir'aun, celakalah Fir'aun. Gitu artinya. Sehingga putrinya ya heran, loh. Ya, apakah engkau memiliki Tuhan selain bapakku? Ditanya seperti itu. Ya. Masyitoh mengatakan iya. Saya punya Tuhan selain bapakmu, atau bukan selain, tapi saya punya Tuhan bukan bapakmu. Ya. Nanti kalau selain dikira yo Tuhan Itu juga yo, Tuhannya. Jadi Tuhanku ya bukan bapakmu. Ya, dikatakan namanya Allah pada waktu itu. Ya. Tadi kata Bismillahi, ya itu dengan menyebut nama Allah tadi ya. Putrinya kemudian mengatakan lagi,
apakah ini perlu saya sampaikan kepada bapakku, maunya Fir'aun? Ya, Masitoh tetap tegar, dia mengatakan sampaikan nggak apa-apa. Ya, Begitu kuat imannya ya Ustadz. iya, dia nggak takut. Nah, padahal kita tahu Fir'aun itu wah sangat selain lain kejam juga. Ya, kalau nggak cocok bisa dibunuh juga oleh Fir'aun ini. Ya, untuk membuktikan kekuasaannya itu pernah. Ya, dulu untuk mengatakan bahwa dia itu kalau Tuhan bisa membunuh, saya bisa membunuh dia gitu. Fir'aun dulu didatangkan orang dibunuh. Tuhan bisa menghidupkan atau bisa menghidupkan tidak membunuh, didatangkan orang yang di situ sama bersalah diampuni. Berarti kan dia nggak dibunuh. Itu bisa Fir'aun, raja besar. Ya, tadi Masito itu silakan nggak apa-apa, sampaikan saja. Ya, Tuhanku tetap Allah. Gitu. Akhirnya disampaikan. Dia diundang, dipanggil oleh Fir'aun, ditanya, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Dia mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi bukan selain aku ada Tuhan, enggak, tapi selain kamu ada enggak. Tapi langsung mengatakan tegas, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi engkau bukan Tuhan. Ya, cara kesimpulannya kan seperti itu. Tuhanku, Tuhanmu itu sama, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu. Benar diancam ya, diancam. Kalau nggak mau keluar akan dibunuh. Nah, Keluar dari Islam ya Ustadz. Keluar dari itu keyakinannya itu ya, keluar dari Islam atau keyakinannya yang punya Tuhan Allah itu. Betul. Dan bapaknya suaminya dipanggil juga. Suaminya itu penjaganya Fir'aun juga. Jadi sama-sama. Kalau yang istrinya itu tukang nyisir rambut putrinya, yang suaminya itu adalah penjaga. Berarti satu keluarga berada di situ. lingkupnya Fir'aun gitu ya? Iya. Sehingga mudah untuk manggil. Dipanggil. Nah, Masitoh ini punya 2 anak, ya, yang sudah agak besar lah. Kemudian yang satu masih dalam gendongan, masih menyusu. Dan beliau punya syarat, kalau engkau ingin membunuhku, maka nanti jadikanlah aku satu kuburan. Jadi aku ingin nanti dikubur bersama dengan suamiku dan anak-anakku. Dan ini dikabulkan oleh Fir'aun. Ya udah, ya, sesuai apa permintaanmu. Sehingga disiksa dulu, didatangkan bokor atau sekarang kendil yang besar, kuali yang besar, diisi minyak, diisi air, sampai mendidih, dimasukkan satu persatu. Dari Suaminya anaknya dulu ya Ustaz? Iya, anaknya, suaminya. Tujuannya Fir'aun hanya siapa tahu nanti ya, kalau satu persatu nanti Masitoh ini mau keluar. Ngono loh. Ngono langsung berken gak enak Gak asik ya Ustaz? Jadi dia punya teori juga. Karena bagaimanapun nanti kalau seumpama ya dia punya teori kan gini, kalau seumpama nanti langsung brek ya kurang tersiksa lah mungkin, atau mungkin nggak ada, dia kan masih berharap Masitoh itu murtad gitu loh. Kalau nanti Masitoh nggak murtad kan kemungkinan reputasinya Fir'aun juga akan turun. Ya, ternyata orang dalamnya itu ada yang tidak menyembahnya gitu kan mungkin ya, sehingga ya situ satu sampai kepada itu anak yang digendong. Ya, ketika anak yang gendong ini hampir saja melihat anaknya ini, Masitoh itu agak kasihan gitu ya, anak masih kecil, akan hatinya hampir goyah. Tapi Allah memberikan keajaiban, anak yang digendongnya ini bisa berbicara. Padahal masih bayi ya Ustaz? Masih bayi. Ya. Bicara gimana Ustaz? Ya, bicaranya itu, wahai ibuku, udahlah nggak usah ragu, nggak usah mundur, lemparkan saja dirimu ke dalam tadi kuali yang sudah mendidih itu. Nggak usah takut, engkau di dalam kebenaran. Bisa berkata seperti itu. Masya Allah, dari Allah langsung. Ya, itu kan Allah yang Maha Kuasa, sehingga memantapkan hati Siti Masitoh. Dia nanti bersama anak yang digendong itu terus masuk ke dalam kuali dan meninggal semua satu keluarga, dikuburkan di situ. Dan untuk memberikan balasannya Allah itu, karena Masitoh dan keluarganya sangat kuat dalam memegang keyakinan, tidak mau menyembah Fir'aun, tapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tadilah, sehingga Allah memberikan balasan ketika setelah dikubur, kuburannya wangi. Baunya semerbak wangi. Ya, ini membuktikan ini balasan yang sangat luar biasa, yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini juga tadi jadi penghibur juga bagi Rasulullah. Jadi sahabat-sahabatnya yang mati syahid. Ya,
yang mati syahid mempertahankan keimanannya, balasannya akan Seperti Mas Sito. seperti Mas Sito. Ya Dari toh. kuburannya saja sudah wangi ya Ustaz. Wangi. Apalagi di akhiratnya Di biasanya Masya Allah surga langsung. Surga ya, itu gambaran atau tadi ya Siti Mas Sito. Beberapa peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah ketika perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Itu hanya beberapa, belum semuanya ya Ustaz. Belum ada 18 kalau di kitab ini ada 18. Mungkin yang agak penting lagi. Oh ya penting lah ini. Ada itu beliau bertemu dengan kaum juga. Kaum itu golongan lah, satu golongan yang anehnya itu dia megang batu, batunya itu dipukulkan kepalanya sehingga hancur, ya sehingga hancur kembali lagi kepalanya, dipukul lagi seperti itu. Jadi batu dipukulkan kepalanya hancur, ya, kembali lagi kepalanya, dipukul lagi hancur lagi terus seperti itu sehingga ya heran Rasulullah ini kaum apaan lagi nih? Ya beliau bertanya kepada, iya kok gak masuk akal gitu. Beliau bertanya pada Jibril, man haula ya Jibril, wahai Jibril ini orang-orang ini siapa? Kok seperti ini siapa orang-orang ini? Ya, kelakuannya kok seperti ini? Ya, Jibril mengatakan haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah. Ini gambaran kaummu yang mana ketika dia hidup dia malas atau berat kepalanya untuk menjalankan sholat. Nah ini jadi catatan penting ini ya. Garis bawah besar. Perlu digaris bawahi yang besar ini. Jadi nanti kalau kita malas mengerjakan sholat, apalagi nanti saking malasnya sampai mengeluarkan sholat dari waktunya atau meninggalkan sholat, ini gambarannya nanti. Ya, kepalanya dipukul dengan batu hancur, kembali pukul lagi. Beberapa kali ya. Beberapa, terus pokoknya siksa neraka itu terus. Yus ngono gitu aja, nggak ada selesainya. Ini kalau kita apa tadi malas atau enggan atau berat kepala kita untuk menjalani kepada sholat. Ya. Oke. Itu beberapa keajaiban ya teman-teman atau kejadian yang ditemui oleh Rasulullah. Nah ini untuk yang terakhir Ustadz, untuk puncaknya atau dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut itu apa sih Ustadz? Puncak dari Isra Mi'raj tersebut. Mi'raj, ya. Apakah beliau bertemu langsung dengan Allah atau bagaimana Ustadz? Ya. Jadi langsung saja di kitab ini ya, beliau itu peristiwa tadi sangat banyak sekali. Selain peristiwa-peristiwa yang menyenangkan kayak balasan-balasan tadi ya, ada lagi peristiwa yang menyedihkan ya. Kemudian ada peristiwa lagi beliau juga dalam sejarah kan, setelah sampai Masjidil Aqsa, di situ beliau berkumpul dengan para nabi, para utusan yang terdahulu, berkumpul di masjid, dan terus mau sholat. Ini siapa yang imami? Ya, siapa yang imami? Ternyata Jibril itu memegang tangan Rasulullah untuk mengimami sholat itu dengan para anbiya tadi. Ini lebih ke ya. Ini yang mengatakan katanya ini bukti bahwa nanti Rasulullah diutus untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin tadi ya. Bahwa beliau adalah termasuk penyempurna bagi syariat-syariat terdahulu. Islam ini agama yang sempurna lah, menyempurnakan yang dahulu. Ini buktinya di situ. Rasulullah yang mengimami para nabi-nabi terdahulu, para utusan terdahulu ketika sampai di Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau dinaikkan ke langit yang pertama. Kan itu ya, dalam sejarah ini bertemu dengan para nabi juga. Ya, para nabi ketika di di langit pertama ya, bertemu dengan Nabi Adam ya, bertemu dengan kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai yang terakhir nanti ya Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim itu terakhir ya, terakhir yaitu di langit yang pertama beliau nanti bertemu dengan Nabi Adam, di kedua dengan Nabi Isa dan Yahya ya. Kemudian bertemu dengan di langit ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, yang keenam dengan Nabi Musa, yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana yang sudah kita sering ketahui ya, kita diberitahu oleh guru-guru kita atau kiai-kiai kita, ustadz kita bahwa langit itu ada 7 lapis kan. Langit pertama, 2,
3, 4, 5, 6, 7 kan. Nah, di lapis-lapis langit itu beliau bertemu dengan nabi-nabi tadi. Bertemunya itu ngapain Ustaz? Ya mungkin bercerita. Hanya berarti bertemu saja berarti. Ya bertemu, menyapa. Bahkan ada yang kalau di sini beliau tadi saya katakan ada hikmah-hikmah. Hikmah mungkin diantaranya ya, karena ada 7 tadi ya, 7 langit. Hikmah diantaranya mungkin ketika beliau bertemu Nabi Adam di langit yang pertama. Hikmah diantaranya adalah beliau juga merasakan pada tahun pertama Hijriah. Nah, Hijriah itu berarti beliau pertama hijrah. Ini hampir mirip dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu berada di surga, di bawah teroris bersama dengan di situ Allah dengan kenikmatan surga. Kemudian beliau diturunkan ke bumi, setelah diturunkan ke bumi. Sama Nabi Muhammad di tahun yang pertama Hijriah itu kan beliau dulu di Mekah, tanah kelahirannya, ya tanah yang dicintai lah otomatis ya. Kemudian karena beliau membawa misi Islam tadi, akhirnya beliau diusir. Hijrah ke Madinah gitu. Ke Madinah lah itu gambarnya mirip Nabi Adam dari surga ke bumi. Yang pada akhirnya nanti juga kembali ke surga, sama Rasulullah nanti juga pada akhirnya kembali lagi ke Mekah. Maksudnya beliau berhasil membuka kota Mekah, ya kota Mekah atau biasa dikatakan apa? Fathu Mekah, ya peristiwa Fathu Mekah, kembali ke Mekah. Meski beliau akhirnya kembali ke Madinah dan meninggal di Madinah. Hikmah diantaranya ada hikmah banyak ketika bertemu dengan Nabi Yusuf sama ya. Kan peristiwanya ada juga yang mirip-mirip ya hikmahnya. Dikiaskan berarti ya Ustaz? Iya. Dikiaskan dengan keadaannya Rasulullah. Ya. Mungkin tadi yang saya mungkin kembali ke tadi Isra Mi'raj tadi kan ada yang hikmahnya untuk penghibur tadi ya. Mungkin juga untuk bahwa ini mirip nanti yang akan kamu alami, sehingga ketika Rasulullah mulai hijrah tahun pertama, kedua sampai ke-7, beliau sudah ada gambaran gitu lah ya. Tahun kedua terjadi seperti ini. Oh, ini dulu pernah saya bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga pernah seperti ini. Ya. Dan ketika di langit ke-4 beliau bertemu dengan Nabi Idris juga sama. Di tahun ke-4 itu Rasulullah, nah kita tahu Nabi Idris itu kan orang yang pertama menulis, ya membuat tulisan, menulis dan yang lain. Rasulullah di tahun ke-4 juga ketika sudah berada di Madinah, ke-4 Hijriah ya, beliau juga menulis ke raja-raja yang ada di keliling Madinah, ya diajak untuk masuk Islam. Itu banyak sekali. Ada Nabi Harun sama kejadiannya. Di langit ke-5 beliau ketemu Nabi Harun. Nabi Harun itu peristiwa samanya itu Nabi Harun itu dulu dicintai oleh kaumnya, ya oleh orang-orang Yahudi. Tapi pada akhirnya beliau juga dianggap lemah dan bahkan hampir dibunuh. Rasulullah pernah di tahun ke-5 juga itu hampir dibunuh ya oleh orang-orang Yahudi. Jadi dalam perang Khandaq gitu ya, ketika orang Yahudi bersekutu dengan orang kafir Quraisy dan yang lain, perang Khandaq atau perang Ahzab gitu. Ya, itu diantaranya. Nah, terus tadi apa tadi yang ketika di puncaknya Ustaz. Di puncaknya ya. Bertemu Nabi Ibrahim berarti ya Ustaz. Nabi Ibrahim itu kan di lantai ke-7. di langit ke-7. Ya. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim setelah dari Nabi Ibrahim naik lagi namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi namanya Mustawa. Nah, ketika naik ini sudah malaikat Jibril nggak kuat ini, ya nggak kuat. Jadi malaikat Jibril sudah nggak kuat ini, dia nggak ikut kepada Rasulullah sendiri. Karena memang kalau naik katanya bisa hancur, udah nggak kuat lah, karena akan bertemu dengan Allah di situ ya, bertemu dengan Allah, sehingga malaikat Jibril hanya mengantar sampai ke tadi langit ke-7 itu, dia nggak ikut naik lagi. Sehingga Rasulullah itu ya aku ketinggal gitu ya sendiri. Kenapa kok Rasulullah, ada pertanyaan, kenapa malaikat Jibril itu bisa hancur tapi Rasulullah kok enggak? Ini jawabannya ya karena Rasulullah dikehendaki oleh Allah untuk bertemu gitu lah ya. Sehingga siapapun yang dikehendaki otomatis sudah dibekali dengan sesuatu yang aman lah gitu, aman. Kalau Jibril enggak dikehendaki untuk ikut naik, sehingga nanti kalau dia naik bisa hancur dia.
nggak kuat, nggak kuat. Nah, ya, jadi ketika di situ kemudian Allah memberikan kepada Rasulullah pada puncaknya adalah perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Yang pada awalnya kita tahu awalnya itu 50 sholat. Gitu. 50 sholat. Masya Allah 50 sholat. Kalau dibayangkan satu hari sholat terus Ustaz itu. Oh ya ngono. Jadi kayaknya seperti itu. Kalau 50 ya, 50 sholat, Masya Allah, 50 sholat. Beliau awalnya juga setuju aja, ya. Setuju aja, ya udah. 50 sholatan, udah turun. Ketemu Nabi Ibrahim di lantai, ada di langit ketujuh. Nabi Ibrahim juga diam aja, Nabi Ibrahim udah itu perintah Allah. Tapi ketika sudah di langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa, itu yang mulai Nabi Musa protes. Duh, jangan ya, minta keringanan naik lagi gitu. Naik lagi. Iya, kenapa? Umatmu itu lemah, katanya. Umatmu itu lemah. Kalau 50 gak akan kuat. Umatku yang istilahnya terkuat-kuat. Umat dulu kan kuat kan ya. Kita tahu umat dulu kan umurnya panjang. Terus posturnya lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Ya, itu umat-umat terdahulu. Umat Muhammad atau umat Muhammad itu enggak seperti itu. Umurnya lebih pendek, lemah juga. Ya. Umurnya juga. Ya. Dulu kan beratus-ratus gitu Ustaz. Iya, sampai ada yang ribuan juga, 1000 tahun juga itu umat terdahulu. Sehingga Nabi Musa udah minta keringanan aja, ya. Naik Nabi Muhammad minta keringanan, dikurangi 5 sehingga 45 turun, ketemu Nabi Musa, piro dikurangi berapa 5? Oh kurang, yo cek keberatan itu, naik lagi, naik terus bolak-balik naik sampai tinggal 5 sholat atau 5 waktu tadi sholat itu. Ketika turun delalah sampai ketemu Nabi Musa, sama komentar Nabi Musa itu masih keberatan. Padahal 5 ya Ustaz. Iya. Jadi Nabi Musa ini kita tahu kan dalam sejarah Nabi Musa itu sering kayak protes itu kan sering kadang sama Tuhan itu. Dalam sejarahnya lah ya. Pernah juga ingin melihat Rabbi arini angduri ilaik, itu Nabi Musa itu pernah itu ya. Itu di sejarahnya. Sehingga Nabi Musa itu ya tadi cerdas juga, berani juga Nabi Musa itu. Itu Nabi Musa. Sangat dimuliakan oleh kaumnya, itu Nabi Musa. Sehingga 5 itu menurutnya masih kurang tuh, protes lagi atau naik lagi. Nah, keringanan lagi lah. Nah, kan Nabi Muhammad bilang, "Wes Nabi Musa, aku izin." Gak berani. Iya. Kalau dihitung berarti kembali ke atas itu 10 kali Ustaz, hampir 10 kali. 5 berarti berapa kali? Sampai 9. 9 ya? Sampai 9. Nah, iya. Sampai 9 kali sehingga tinggal 5 waktu. Ketika Rasulullah mengatakan, "Sudahlah Nabi Musa, saya malu. Ya, dari 50 tinggal 5 kok suruh minta keringanan lagi. Saya malu." Wah, di situ kemudian ada suara, ada hatif. Ya, hatif itu suara yang tanpa rupa, atau mungkin itu firman-Nya Allah atau mungkin dari utusan, enggak tahu kita. Yang mengatakan bahwa 5 itu nanti ya hitungannya itu sama seperti asalnya 50. Ya, karena memang likulli hasanatin asyru amsalihha. Ya, di dalam Islam itu ada dawuh yang mengatakan tadi, setiap kebaikan yang kita jalankan itu dilipat gandakan jadi 10 kali. Sehingga dari 5 waktu itu, ya ta, 5 waktu itu kalau kita kalikan 10 berarti kan 50. Jadi sudah, itu udah pas gitu ya. Jadi 5 itu nanti hitungannya sama dengan yang awal tadi 50. Karena likulli hasanatin asyru amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan oleh menjadi 10. Jadi 50. Itu puncak peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj. Sampai sekarang kita rasakan itu adalah sholat 5 waktu itu ya Ustaz. Ya. Oke, Sholat yang 5 awalnya 50 itu 5. kalau orang enggak tahu perjalanan Isra Mi'raj sampai 50 pasti malas Ustaz. Wong tahu saja kadang malas. Jadi yang tahu saja kadang ngejek malas ya. Wis dikandani bolak-balik kasih tahu berkali-kali bahwa awalnya ini 50, tinggal 5, itu masih malas. Hingga dalam tadi yang peristiwa tadi ada gambaran Rasulullah dikasih tahu bahwa lihat kaum itu ya toh, kaum yang tadi membawa batu dipukulkan kepalanya hingga hancur, itu ketika dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah kaum yang meremehkan atau malas untuk mengerjakan sholat, beliau itu agak heran.
ya bertanya pada Jibril itu ya toh. Ketika itu beliau mengatakan ya Jibril, wahal tudayya'u ummati as-sholata min ba'di. Jibril, masuk nanti umatku setelah aku meninggal akan menyanyiakan sholat atau akan meremehkan sholat. Ya toh. Itu beliau keheiran, ya toh. Ya dijawab oleh Jibril, qala na'am ya'ti akhirat zaman unasun min ummatika yudayyi'una sholata wa yakhiruna al-awqat wa yattabi'una syahawati dinarun indahum khairun min sholatihim. Hingga Jibril mengatakan, iya, nanti di akhir zaman itu banyak umatmu yang menyanyiakan atau tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Ya, sehingga Rasulullah tadi ya keheiran juga ya. Pada kita mungkin keheiran ya. Pada sampai generasi saat ini mungkin heran banyaknya orang yang mungkin sudah mulai malas-malasan, enggan untuk menjalankan sholat. Padahal sejarahnya perjuangannya Nabi Muhammad dalam meminta keringanan nih dalam rakaat sholat atau waktunya sholat. Insya Allah. Oke, cukup gak Ustaz? Itu puncak dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kalau kita bahas, karena ini konteksnya dengan kitab Mukhtasar ini ya, di akhir kitab ini Mbah Yai Ahmad Marzuki membahas tentang keistimewaan umat Muhammad juga ya, umat Nabi Muhammad ya, fadhailu atau keistimewaan keutamaan umat Nabi Muhammad. Di antara itu banyak cerita di sini ya toh, yang mana ini Nabi Musa juga itu pernah heran dengan keutamaan atau keistimewaan yang berikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya tadi yang satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 ya. Kemudian ada umat di situ yang kalau mau wa udkhilul jannata bi syahadati alla ilaha illallah, mau masuk Islam saja itu insyaallah sudah masuk surga. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah bisa jaminan masuk surga. Meskipun masuk neraka dulu tapi kan endingnya nanti di surga. Di surga ya. Jadi di surga itu juga ya, sehingga Nabi Musa itu agak iri tenan ya. Jadi beliau mengatakan banyak sekali di sini sampai ini, ya Rabbi ini ajitu fil alwah ummatan idza hamma ahaduhum bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Ada umat di sini kok yang tertulis dia itu hanya niat saja ingin mengerjakan kebaikan, tidak jadi, itu sudah tidak sampai melakukan. Itu oleh Allah sudah ditulis satu kebaikan yang sempurna. Ya. Ketika ditulis, ketika kebaikan itu dilakukan, itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Faj'al ummati, jadikanlah umat itu umatku. Dijawab oleh Allah, itu umatnya Nabi Muhammad. Ya, banyak sekali sehingga pada akhirnya nanti qala Nabi Musa mengatakan qala ya Rabbi basata hadzal khaira li Ahmad wa ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau telah memberikan kesempurnaan ini atau kebaikan-kebaikan ini untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Faj'alni min ummati. Kalau gitu sudahlah, kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Ini karena begitu luar biasa ya. Kita harus bangga ya menjadi umatnya Nabi Muhammad ya. Kita harus bangga dengan kelebihan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi di akhir kitab ini ya, beliau juga mengatakan atau menuliskan di akhir kitab ini Allah memuliakan umat Nabi Muhammad itu dengan 6 kemuliaan. Yang pertama, kita dijadikan tenaga kita agak lemah, mungkin ya tidak sekuat umat-umat terdahulu. Kita tahu kaum Ad bagaimana kuatnya, ya itu supaya kita tidak sombong. Kemudian yang kedua, kita dijadikan kecil-kecil kayak gini, kita jadikan kecil oleh Allah, enggak tinggi-tinggi amat, ya sedinganlah kayak kita ini supaya apa? Makanan kita, pakaian kita tuh dihabis banyak. Ini bersyukur ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Muhammad bersyukur juga. Ya gak tahu panganan akeh, gak tahu kelambi akeh. Yang ketiga itu dijadikan umur kita itu pendek-pendek. Ya, enggak seperti dulu. Tadi dikatakan ada yang 900 tahun, ada yang 1000 tahun. Umat terdahulu ya. Kita dijadikan umurnya pendek itu mungkin antara katanya Rasulullah wa khasatu ummati ma baina sitin wa sab'in. Kebanyakan meninggalnya umatku itu, panennya umatku itu antara umur 60 sampai 70 ya. Itu supaya apa? Ternyata hatta takuna dzunubuhum aqal, supaya dosa kita enggak banyak-banyak.
enak ya. Nanti semakin banyak umurnya dosa terus. Ya, umur ini kan nanti bisa jadi dua kemungkinan kan. Umur panjang itu ada dua kemungkinan, bisa nanti ibadahnya yang banyak, bisa juga maksiatnya yang banyak ya, sehingga ya pendek-pendek ya, ben gak akeh dosane. Yang keempat, kita dijadikan fakir ya. Kadang umat Islam fakir, enggak terlalu kaya, miskin itu supaya hisabnya itu ringan nanti di akhirat. Nah, kata yakuna hisabum fil akhirati aqal. Yang kelima, kita dijadikan umat yang terakhir ya, supaya kita kata yakuna maqam fil qabri aqal, supaya kita nanti dikubur itu enggak lama-lama. Jadi kalau kita berada di akhir kan kita meninggal dikubur enggak terlalu lama, sudah kiamat terus akhirat gitu loh ya. Beda dengan umat yang sudah nunggu deh. Yes, nunggu lama nih dalam kubur. Yang keenam, kita dijadikan umat yang terakhir li alla yaftadihu bainal umam, supaya ya kita tidak nanti dijelek-jelekan atau oleh umat-umat yang dulu, oleh umat-umat yang lain. Itu di akhir kitab ini beliau memberikan memberikan kesimpulan tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, banyak sekali, luar biasa, dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua terkait tadi kita mengupas tuntas kitab Mukhtasar Kisah Isra wal Mi'raj. Demikian podcast hari ini, jangan lupa untuk menonton terus podcast selanjutnya, dan untuk podcast selanjutnya bisa juga menghubungi Ustadz ya, bisa. Mohon untuk jadi pengisi. Siap. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.